Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bang Yatta BPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada konten kali ini, sesuai dengan janji Bang Yatta pada episode terdahulu, kita akan membahas tentang administrasi kelompok tani. Oh ya, Bang Yatta kembali mengingatkan, untuk yang belum like, belum subscribe, dan belum share, silakan subscribe, silakan like, dan bunyikan loncengnya biar mengetahui perkembangan dari channel Bang Yatta. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya kelompok tani, kemudian kita lakukan proses pembuatan kelompok tani, maka langkah kita selanjutnya adalah mencoba membahas tentang administrasi kelompok tani. Mengapa ini sangat penting? Karena administrasi kelompok tani adalah seperangkat catatan atau dokumen yang menyangkut semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Perangkat administrasi kelompok yang baik dan benar diperlukan sebagai bahan informasi bagi kelompok maupun pihak lain yang berkaitan dengan kelompok itu sendiri. Perangkat administrasi dibedakan menjadi dua bagian pokok, yaitu administrasi kegiatan dan administrasi keuangan. Sebuah organisasi kelompok tani yang kuat dan maju sudah sepatutnya mempunyai administrasi kelompok tani yang baik dan benar. Buku administrasi merupakan hal yang sangat penting pada suatu kelompok tani. Melalui pembukuan administrasi yang bagus, maka akan menunjang jalannya organisasi tersebut. Beberapa perangkat administrasi kegiatan yang diperlukan oleh kelompok tani antara lain seperti ini. 1. Buku induk anggota. 2. Buku kegiatan kelompok. 3. Buku tamu. 4. Buku notulen rapat. 5. Buku produktivitas dan hasil produksi. 6. Buku agenda surat masuk dan surat keluar. 7. Buku ekspedisi. 8. Buku kepemilikan sarana dan prasarana anggota. 9. Buku luas lahan garapan. 10. Buku pengurus. 11. Buku daftar hadir. Kita akan coba mempelajari secara sederhana ke-11 buku-buku administrasi kelompok tani tersebut. Buku yang pertama adalah buku induk anggota. Ini adalah buku yang sangat penting, karena di dalam buku ini berisi tentang biodata setiap para anggota kelompok tani. Buku ini kita bisa mengetahui nama-nama anggota, jumlah dan perkembangan anggotanya, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan anggota. Kemudian buku kegiatan kelompok. Buku kegiatan kelompok adalah dokumen tertulis yang mencatat tentang segala kegiatan kelompok. Misalnya, rencana kegiatan kelompok, rencana untuk melakukan usaha, dan lain-lain. Selanjutnya buku tamu. Buku tamu ini mencakup tentang siapapun yang berkunjung ke kelompok tani tersebut. Tujuannya apa? Kemudian kesan dan pesan sesudah melakukan kunjungan tersebut apa? Selanjutnya adalah buku notulen rapat. Buku notulen rapat ini adalah buku yang mencatat resume sesudah kita melakukan rapat kelompok. Yang selanjutnya adalah buku produktivitas dan hasil produksi. Buku ini mencatat semua produktivitas dan hasil yang masuk ke dalam kelompok. Selanjutnya adalah buku agenda surat masuk dan keluar. Buku ini jelas. Ketika buku agenda surat masuk adalah buku yang menerima setiap surat yang masuk tujuannya ke kelompok tani. Sedangkan buku agenda surat keluar adalah buku yang mencatat setiap surat yang keluar dari kelompok tani yang ditujukan kepada pihak lain. Kemudian adalah buku ekspedisi, ini buku perjalanan. Selanjutnya adalah buku kepemilikan sarana dan prasarana anggota. Ini sudah jelas. Lahat. Kemudian buku luas lahan garapan. Berisi tentang berapa garapan yang dimiliki oleh setiap anggota. Yang selanjutnya adalah buku pengurus. Buku ini mencatat setiap orang yang menjadi pengurus. Selanjutnya adalah buku daftar hadir. Ini yang penting. Buku ini mencatat setiap yang hadir saat dilakukan
pertemuan, atau rapat. Selain buku-buku dan dokumen penting administrasi, kelompok tani yang kuat dan sudah maju diharapkan juga memiliki kelengkapan administrasi yang lain. Seperti yang pertama, plang sekretariat kelompok yang menjelaskan nama kelompok dan alamat kelompok tersebut. Kemudian sekretariat kelompok tani ini wajib. Sekretariat ini bisa di rumah anggota, bisa di rumah pengurus, atau dibuatkan tempat yang khusus. Yang ketiga adalah stempel kelompok tani atau cap. Yang keempat, agenda, arsip, surat masuk dan keluar. Yang selanjutnya adalah arsip dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok tani. Berikutnya, berita acara jika dilakukan benar kelompok tani. Yang kemudian adalah rencana kerja kelompok tani atau rencana definitif kelompok tani atau RDK. Berikutnya, rencana definitif kelompok tani atau RDKK. Selanjutnya adalah rencana usaha anggota. Yang berikutnya adalah arsip dokumen biodata anggota kelompok tani. Dokumen berupa papan data atau monografi kelompok tani yang ditempel di sekretariat. Yang tak kalah pentingnya adalah kelompok tani harus memiliki peta wilayah kelompok tani. Kemudian, Bang Yarta kembali mengingatkan, untuk lebih mempermudah dan untuk lebih memperlancar administrasi atau apapun yang dibuat di dalam kelompok tani, jangan lupa hubungi penyuluh pertanian setempat. Karena ia yang akan membawa, ia yang akan menuntun, ia yang akan mengajarkan kelompok tani dalam membuat administrasi kelompok tani. Oke sobat tani semuanya, demikianlah penjelasan singkat dan sederhana dari Bang Yarta. Semoga mudah dimengerti. Bang Yarta berharap dengan penjelasan yang sederhana ini sedikit menambah wawasan dan pengetahuan para anggota kelompok tani. Kalaupun memang masih banyak yang belum mengerti, Bang Yarta siap untuk diajukan pertanyaan melalui email, melalui WA, ataupun melalui telepon. Sekian dulu episode kali ini, sampai berjumpa pada episode berikutnya. Salam tani.